Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat sore para sedulur-sedulur yang saya cintai dan semoga dicintai oleh Allah SWT. Para sedulur, jadi dalam berbagai kesempatan Nabi Muhammad SAW telah menjelaskan kepada para sahabatnya, kepada para pengikutnya, kepada umatnya perihal fitnah terbesar manusia yang akan muncul. Yang mana fitnah tersebut adalah kemunculannya Dajjal. Dajjal ini merupakan fitnah terbesar buat umat manusia. Bahkan diberitakan gak ada fitnah ataupun cobaan yang lebih besar dari cobaannya Dajjal dari awal mula penciptanya Nabi Adam alaihissalam sampai yaumul kiamat. Nah teman-teman, berkaitan dengan Dajjal, Nabi Muhammad SAW telah memberikan kisi-kisi, telah memberikan umatnya banyak informasi, baik dari mana dia muncul, siapa pengikutnya, bahkan apa kendaraannya gitu kan, dijelaskan. Salah satunya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad rahimahullah, Rasulullah SAW dengan jelas, dengan gamblang menjelaskan pengikut Dajjal kelak. Dalam sebuah hadis yang bunyinya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Yang zilu Dajjalu fi hadhil sabaqatil marqanah fayakunu aksaru mayah ruju ilaihi nasa'u. Yang artinya sebagai berikut. Dajjal itu nanti akan turun, akan muncul dari sebuah lembah yang namanya Mirqanah. Dan kemudian bersamaan dengan kemunculan Dajjal akan bermunculan banyak wanita-wanita yang kemudian menjadi pengikutnya Dajjal. Nah teman-teman, ini salah satu sebuah informasi yang sangat penting. Ternyata salah satu pengikut Dajjal itu kelak adalah para wanita, dan jumlahnya sangat besar diberitakan di hadis ini gitu kan. Nah teman-teman, berkaitan dengan hal ini, kalau kita lihat saat ini ketika kita di era digital gitu kan, sepertinya semua jengkal daerah di bumi ini kemudian bisa diakses lewat internet, bisa dijangkau oleh kemudian pemancar gelombang internet, sehingga kita semua nyaris mungkin hampir 70 atau 80% dari umat manusia di bumi ini bisa mengakses daripada digital ya teman-teman. Yang mana kemudian di era digital ini kita bisa lihat betapa banyaknya kemudian kaum hawa atau para wanita-wanita, baik yang masih remaja, baik yang sudah dewasa ataupun yang setengah tua, yang mungkin datang dari suatu tempat yang jauh dari tempat kita, yang berbeda keyakinan, berbeda kultur dan budaya gitu kan. Mereka memamerkan kemudian aurat-aurat mereka yang bisa memantik daripada syahwat para lelaki ya teman-teman. Nah, ini memang kemudian menyebar seluruh penjuru dunia gitu kan. Tempat-tempat yang bisa dijangkau oleh akses internet, mereka bisa mengakses itu, dan jumlahnya dari semakin hari semakin besar, semakin banyak ya, berjoget-joget, yang intinya sebetulnya cuma menarik perhatian daripada kaum Adam. Yang kalau kemudian kita menonton hal seperti itu terus-menerus, pastinya juga seperti makanan ya yang masuk ke otak kita, lama-lama otak kita juga pastinya akan ya mengarah ke hal-hal yang seperti itu. Nah ini yang mungkin perlu kita renungi ya. Saat ini memang yang paling banyak membuat konten-konten yang erotik, konten-konten yang memancing syahwat para lelaki, wanita jumlahnya besar sekali gitu kan. Oleh karena itu ini salah satunya memang sudah muncul nih kalau sepertinya ya gitu kan, tanda pertandanya. Dan memang di hadis yang lain diberitakan bahwa Dajjal itu akan diikuti oleh sekelompok orang Yahudi yang jumlahnya 70.000 dari kota Asfahan. Nah Yahudinya di kota Asfahan sekarang sudah ada, kota Asfahannya sudah ada, kota terbesar nomor 3 di Iran. Mereka ada kaum Yahudi Persia. Mereka menggunakan toyalisa seperti informasi yang diberitakan oleh Nabi Muhammad SAW. Posisinya kota Asfahan itu salah satu kota nomor 3 terbesar di Iran yang kemarin dibom oleh Amerika Serikat ya. Nah, karena ada reaktor nuklirnya ya, pengayaan uranium yaitu kemarin kan di Natan, Fordo dan Isfahan. Isfahannya sudah ada, penghuninya orang Yahudinya sudah ada, dan mereka salah satu Yahudi yang masih melestarikan budaya mereka menggunakan kerudung yang namanya toyalisa gitu kan. Begitu presisinya hadisnya Nabi Muhammad SAW, tempatnya itu kan, kebiasaan mereka dijelasin. Kemudian diberitakan lagi oleh Nabi Muhammad SAW bahwasanya kelak Dajjal itu juga akan disokong, akan didukung oleh sekelompok kaum yang wajahnya mirip tameng yang dilapisi kulit, yang kemudian ini diberitakan oleh adalah orang-orang dari suku bangsa Turk. Suku bangsa Turk sendiri memang tempat aslinya ada di Turkmenistan, dan mereka itu sekarang menjadi beberapa negara ya. Ada asal tempat nenek moyang mereka Turkmenistan, Uzbekistan, Kazakhstan, Tajikistan tuh.
pecahan-pecahan Uni Soviet ya teman-teman, dan mereka sekarang udah jadi negara merdeka gitu kan. Dan orang-orang suku bangsa Turki ini yang dikabarkan nanti dari mereka jadi pasukannya Dajjal. Dan yang lebih presisi lagi, Turkmenistan itu bersebelahan sama Iran. Lain kesempatan pengikutnya salah satunya juga adalah kaum Khawarid gitu kan. Ini bermunculan semua. Oleh karena itu kita kemudian apa yang harus kita lakuin? Salah satunya bermohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dilindungi dari fitnahnya Dajjal. Dan salah satu pesan daripada Nabi Muhammad SAW, sebuah berita dari Nabi Muhammad SAW perihal amalan untuk agar kita selamat dari fitnahnya Dajjal. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW menjelaskan hal tersebut. Hadisnya bunyinya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Manghafidhu asroh min ayat awali suratil kahfi usima minat Dajjal. Barang siapa hafal 10 ayat awal daripada suratul kahfi, maka dia akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari fitnahnya Dajjal. Teman-teman, semoga bermanfaat informasinya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.